Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen Bapak Nur Hidayat Al-Amin selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini yang masih marak dengan COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar ekonomi Islam dalam beberapa poin. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu mengenai ekonomi Islam. Yang kedua adalah jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yang ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Dan yang keempat adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang ekonomi Islam. Apa itu sebenarnya ekonomi Islam? Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari oleh 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa Islam itu adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Dan ekonomi Islam ini juga memiliki tujuan gitu. Di antaranya adalah agar terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma yang seperti ini yang sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menyediakan dan menciptakan peluang bagi semua orang dalam kegiatan ekonomi. Dalam kaitannya hal ini adalah peluang pekerjaan. Yang selanjutnya adalah untuk memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Dengan demikian maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi Islam secara cepat, karena terciptanya lapangan kerja serta adanya kejujuran dan keadilan dalam setiap individu masyarakat, sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera. Materi yang berikutnya mengenai jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Dalam hal ini adalah mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah teori ekonomi yang menjelaskan tentang berbagai permasalahan dan cara mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh setiap unit ekonomi dengan melibatkan unsur syariah sebagai variabel utamanya. Sedangkan ekonomi makro adalah teori ekonomi yang menjelaskan berbagai masalah kebijakan ekonomi yang cakupannya lebih luas, termasuk pengelolaan dan pengendalian sistem perekonomian dalam ruang lingkup yang lebih besar berdasarkan aturan dalam Islam. Nah, bicara mengenai ruang lingkup, apa sih ruang lingkup dari ekonomi mikro? Ruang lingkup ekonomi mikro ini meliputi teori produksi, permintaan dan penawaran, pasar dan mekanisme harga, teori perilaku konsumen dan elastisitas. Contohnya adalah antara lain perilaku produsen dan konsumen, permintaan dan penawaran, biaya, laba dan rugi perusahaan, distribusi barang dan jasa, monopoli pasar, pemberian gaji karyawan, dan investasi individu. Sedangkan untuk ruang lingkup ekonomi makro ini meliputi pendapatan dan pengeluaran, inflasi dan deflasi, serta pengangguran. Adapun contoh dari ekonomi makro antara lain adalah tingkat pengangguran, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi dan deflasi, ekspor dan impor, siklus ekonomi, investasi pemerintahan, kerjasama antar negara di dunia,
pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan organisasi ekonomi internasional. Materi yang berikutnya mengenai permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rohab fil al-syai yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Karena apa? Islam itu mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal lagi thayyib. Aturan Islam melarang seseorang Islam memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut. Islam itu tidak pernah menganjurkan permintaan terhadap sesuatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran gitu ya. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain, yang pertama adalah keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua adalah jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, maka semakin tinggi juga kualitas masyarakat yang membeli. Yang keempat adalah lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Yang kelima adalah cara pembayaran melalui tunai atau angsuran. Jika pembeli barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaan lebih tinggi. Dan yang keenam adalah besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang itu rendah, maka permintaan akan meningkat. Yang berikutnya adalah penawaran. Secara umum memang tidak banyak perbedaan antara penawaran dalam konvensional dan juga dalam Islam. Penawaran itu adalah supply. Dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap waktu tertentu. Bedanya mungkin pada perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Islam adalah kehidupan perekonomian yang menjunjung kesederhanaan. Norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu mengenai tentang halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatan umat. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, misalnya besarnya tenaga buruh, termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan perkembangan secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain adalah yang pertama, biaya dan teknologi. Biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku jika sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya.
Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya adalah menggunakan robot atau komputer jika diterapkan teknologi baru dan sebagainya. Yang kedua adalah jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka semakin tinggi juga penawaran. Yang ketiga adalah dugaan tentang masa depan. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawaran pada saat ini. Akibatnya, penawaran akan berkurang. Sebenarnya hal ini dilarang oleh Nabi ya, karena seperti ini nanti perilaku ini akan mengakibatkan harga di pasar melonjak gitu. Yang keempat adalah mengenai kondisi alam. Kondisi alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya ini bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Materi yang berikutnya mengenai kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam ini diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri dari kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam diantaranya adalah pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua adalah sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga adalah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal ini menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adi Warman Aswar Karim dalam bukunya Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam itu sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensivitas pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum muhajirin dalam aplikasi menggunakan akad muzaroah, musaqah, dan mudharabah. Yang kedua adalah kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini khususnya khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. Yang ketiga adalah anggaran. Dalam penyusunan anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan dan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur.
sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan gitu ya. Yang berikutnya adalah kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Yang kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslimin secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Yang ketiga adalah meminjam uang tertentu dan diberikan pada mu'alaf. Keempat, menetapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan peningkatan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.